السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad ba'da subuh 25 Zulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 2 Juni 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Baitul Ma'mur, Kota Denpasar, Bali, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Asbab Adamil Istiqamah, sebab-sebab sulitnya untuk istiqamah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Baitul Ma'mur, Kota Denpasar, Bali, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Melihat jamaah salat subuh yang sedemikian luar biasa, maka saya masih yakin kaum muslimin masih bisa mendapatkan kejayaannya dan kemuliaannya sebagaimana yang didapati di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di zaman para khulafa'ur rasyidin. Karena wallahi
billahi, tallahi, demi Allah, kejayaan, kemenangan tidak akan pernah didapat kecuali dengan Islam. Harus ditancapkan baik-baik. Kejayaan, kemuliaan, kemenangan tidak akan pernah didapatkan oleh kaum muslimin kecuali dengan kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, kami dahulu di masa jahiliyah sebelum Islam penuh dengan kehinaan dan kerendahan. Fa'azzanallahu bil Islam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, kemuliaan kepada kami dengan agama Islam. Famahma ibtaghaina bighairihi adzallana Allah, maka dengan cara apapun kita mencari kejayaan dan kemuliaan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan, dengan cara apapun kita mencari kejayaan dan kemuliaan selain dengan agama Islam, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dan merendahkan kita. Cara apapun tidak akan pernah menjayakan, memenangkan kaum muslimin dari musuh-musuhnya, kecuali dengan kaum muslimin mengerjakan agama Islam seutuhnya, secara kafah, kembali kepada ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah," jika kalian berjual beli dengan cara riba, wa raditum biz-zar', kalian rela, suka dengan pertanian, wa akhadtum adnabal baqar, kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan berjihad, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada kalian, wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kehinaan, kerendahan, diinjak-injak, dibantai. Obatnya cuma satu, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Obatnya cuma satu, mengerjakan syariat Islam seutuhnya, aqidatan, baik secara aqidah, ibadatan, atau secara ibadah, pengabdian diri kepada Allah, muamalatan, atau berkaitan dengan hubungan-hubungan terhadap manusia, atau akhlaqan wa adaban, atau yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Kerjakanlah syariat Islam di dalam 4 aspek kehidupan tersebut. Niscaya kaum muslimin akan kembali jaya,
kembali mulia, disegani oleh satu dunia. Bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin ditakuti. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birru'b masirat asy-syahr." Aku diberikan kemenangan dengan cara musuh-musuh Islam merasa takut di dalam kalbunya sebelum bertemu dengan kaum muslimin selama sebulan. Salah satu caranya dengan cara seperti ini. Salat berjamaah subuh di masjid sebagaimana mengerjakan salat Jumat. Maka berbahagialah jamaah Baitul Ma'mur di Kota Denpasar, Bali, yang masih sampai saat ini. Saya datang sebelum Covid, dan pada waktu itu juga seperti ini jamaahnya. Berbahagialah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan petunjuk untuk melangkahkan kaki kita mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, dilanjutkan dengan 2 rakaat salat subuh. Dan ingat baik-baik, seluruh amal ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan jika dikerjakan pasti mendatangkan berkah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, "Huma indi," Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau mengomentari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ibnu Adam, irka'li arba'an awwalan nahar akfika akhirahu." Perhatikan hadis ini. Perhatikan yang mungkin sebagian yang hadir dalam keadaan kesulitan ekonomi, kesulitan modal, kesulitan mencari langganan, kesulitan membayar hutang, kesulitan di dalam ekonomi. Perhatikan hadis ini. Ibnu Adam, wahai anak Adam, irka'li arba'an awalan nahar akfika akhirah. Salatlah untukku 4 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat salat subuh. Di pagi hari maka aku akan cukupkan keperluanmu sampai malam hari. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Huma indi rak'atal fajri wa faridatuha." 4 rakaat tersebut menurutku adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat salat subuh. Bersyukurlah kepada Allah ketika dimudahkan melangkahkan kaki ke masjid, mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, dilanjutkan dengan 2 rakaat salat subuh berjamaah. Ahibbatil muslimun, itu adalah apresiasi saya, kebanggaan saya, kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala atas luar biasanya salat subuh berjamaah di Masjid Baitul Ma'mur, Kota Denpasar, Bali. Adapun yang berkaitan dengan tema kita, asbab adamil istiqamah, sebab sulitnya untuk istiqamah. Maka sebab yang pertama adalah sebagian orang sulit untuk istiqamah karena tidak mengetahui apa itu hakikat istiqamah. Bagaimana dia mau mengerjakan sesuatu sedangkan dia tidak tahu sesuatu tersebut, sehingga dia tidak bisa istiqamah. Maka oleh sebab itu, kiat yang pertama, jadi cara kita membicarakan tema ini, kita mengetahui sebabnya langsung kita obati. Sebab yang pertama adalah tidak mengetahui hakikat apa itu istiqamah, sehingga tidak bisa istiqamah. Maka obatnya dengan cara mengetahui apa itu istiqamah.
Sebelum saya sebutkan apa itu istiqamah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan istiqamah. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman." Allah membuat perumpamaan, sebuah permisalan jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Wa ala jambatay sirat surani fihima abwabun mufattahah. Ada jalan yang lurus, silahkan imajinasikan, bayangkan hadis ini. Ada jalan yang lurus. Di samping-samping jalan yang lurus tersebut ada pagar. Di jalan tersebut sebelah kanan, sebelah kiri ada pagar. Di dalam pagar-pagar tersebut terdapat pintu-pintu yang terbuka. Lihat, pintunya tidak cuma satu. Pintu-pintu di dalam pagar-pagar tersebut. Wa 'alal abwab suturun murkhat. Pintunya terbuka, berarti tidak ada daun pintunya, apalagi kuncinya. Lalu penutupnya apa? Di atas pintu tersebut ada kain yang menutupi pintu tersebut. Sekedar kain. Sutur murkhat, penutup yang dijulurkan dari atas ke bawah. Pintunya banyak, pintu-pintu tersebut ditutupi dengan kain, kain dan kain. Wa ana babis sirat da' yaqul ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tatafarraju. Dan di pintu jalan tersebut terdapat seorang penyuruh yang berkata, wahai manusia, masuklah kalian ke jalan ini, jangan kalian keluar darinya. Di setiap pintu tersebut ada pendakwah yang mengajak, wahai manusia, masuk tetap di jalan ini, jangan keluar. Wada'in yad'u min jawfis sirat. Ada juga seorang pendakwah yang berdakwah di tengah-tengah jalan tersebut. Fa idza arada an yuftaha syai'an min tilkal abwab. Kalau seandainya ada dari pintu-pintu tersebut yang dijulurkan kain padanya, ingin dibuka kainnya, maka si pendakwah yang ada di tengah-tengah jalan tadi berkata, waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Celaka engkau, jangan buka itu kain. Ingat, cuma kain, tidak ada daun pintu, apalagi kunci. Sangat mudah dibuka. Bahkan kadang-kadang tidak perlu dibuka, hanya sekedar ada angin terbuka, terlihat. Celaka engkau, jangan engkau buka. Jika engkau buka, pasti engkau akan terperosok ke dalamnya. Lihat itu baik-baik hadisnya. Jika engkau terbuka, pasti. Jika itu terbuka, pasti akan terperosok engkau di dalamnya. Wassirat al-Islam. Jalan tersebut adalah perumpamaan Islam. Jalan yang lurus, tidak pernah bengkok. Itulah Islam. Wassuran hududullah ta'ala. Pagar-pagar tadi itu adalah batasan-batasan larangan Allah Subhanahu wa taala. Paham sekarang? Wal abwab al-mufattahah maharimullah. Pintu-pintu yang terbuka, yang tertutup hanya dengan kain saja, itulah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ad-da'i ala ra'sis sirat kitabullah azza wa jalla. Ada pendakwah tadi di tengah jalan, itulah Al-Quran. Wa da'i min fawqis sirat wa'idun
wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Adapun penyeru yang ada di setiap pintu tadi, itu adalah pembisik yang ada di dalam setiap kalbu seorang muslim. Itulah hadis perumpamaan tentang istiqamah. Berarti istiqamah adalah ini penyebab istiqamah, penyebab tidak istiqamah karena tidak mengetahui hakikat istiqamah. Obatnya bagaimana kita harus mengetahui tentang istiqamah. Istiqamah adalah berjalan di atas jalan tadi. Seseorang tidak akan pernah istiqamah kalau salah jalan. Tidak akan pernah istiqamah. Kalau salah jalan, tidak akan pernah istiqamah. Seperti ada orang bertobat dari maksiat, tapi kemudian asalnya dia dari garis kiri, kemudian terlalu berlebihan kepada garis kanan. Asalnya ahli maksiat, kemudian bertobat, tetapi terlalu berlebihan, akhirnya suka mengkafirkan orang, membunuh kaum muslimin, membunuh kaum kafirin yang tidak berdosa, yang bukan orang perang. Ini kenapa bisa terjadi? Karena istiqamahnya tidak di jalan yang benar. Agar seseorang bisa istiqamah, jalanlah di jalan yang benar. Dan jalan yang benar cuma satu, al-haq wahidun la yata'addad. Kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Kalau salah jalan tidak akan pernah istiqamah. Itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, atau hakikat istiqamah yang kedua adalah selalu berjalan di jalan yang benar tersebut sampai mati. Ini adalah hakikat istiqamah yang kedua. Selalu berjalan di jalan istiqamah tersebut sampai mati. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada ayat surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Harus jalannya benar. Kalau tidak di jalan yang benar, tidak bisa istiqamah. Banyak orang masuk dalam agama Islam, kemudian Islamnya bukan Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berzikir sambil menari, berzikir sambil dangdutan, bukan di jalan yang dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah istiqamah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini rukun istiqamah yang pertama, berjalan di jalan yang benar. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, keadaan berjalan di atas jalan yang benar tadi. Itulah hakikat istiqamah. Itulah hakikat dari istiqamah. Dengan begitu seseorang akan mudah untuk istiqamah, mengetahui jalan yang benar, kemudian selalu berada di jalan yang benar tersebut. Dan hakikat ini persis yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan.
Keyakinan yang dimaksud adalah kematian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kiat yang pertama agar mudah istiqamah, mengetahui jalan yang benar, kemudian selalu berjalan di jalan yang benar tersebut. Nah, di sini saya ingin menyinggung, disinilah diperlukan seorang muslim belajar keislaman agar tahu jalan yang benar. Tidak mudah masuk ke dalam pintu tadi, karena masuk ke pintunya mudah. Kalau di zaman sekarang tinggal satu kali klik, nonton yang bermacam-macam, nonton perkara-perkara syubhat yang meragukan akidah seorang muslim. Benar nggak sih Allah itu ada? Ada pertanyaan nanti di media sosial, kalau Allah itu benar, maha kuasa, sanggupkah dirinya mencipta dirinya sebagai seorang makhluk? Bingung. Kalau tidak belajar akidah yang benar, maka tidak akan bisa istiqamah di atas akidah yang benar. Maka nasihat saya, kaum muslimin, kita mungkin bukan santri di pesantren. Santri mempunyai kurikulum sendiri di pesantren. Dia calon-calon para ulama, calon-calon yang berdiri di sini, berbicara, memberi fatwa, memberi wejangan, ilmu, nasihat kepada kaum muslimin. Tapi keumuman kaum muslimin tetaplah belajar ilmu agama. Bagaimana Ustaz? Saya sudah kenal dakwah sunnah, saya sudah kenal Islam lama, tapi seakan-akan ilmu-ilmu keislaman saya belum mumpuni. Apa yang harus saya kerjakan Ustaz? Maka nasihat saya, yang pertama, belajarlah rukun Islam dengan detil beserta dalil-dalilnya. Rukun Islam bukan hanya sekedar dihafal, tetapi dipahami berdasarkan dalil-dalilnya. Saya beri contoh, yang belum mengetahui ini, mudah-mudahan ini sebagai ajang muhasabah. Sudah berapa lama engkau menjadi seorang muslim? Sudah berapa lama engkau mengenal kajian-kajian Islam? Kenalkah yang seperti ini? Rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Sudahkah mengetahui makna syahadat la ilaha illallah? Sudahkah mengetahui rukun dari syahadat la ilaha illallah? Sudahkah mengetahui konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah? Sudahkah mengetahui syarat-syarat agar syahadat la ilaha illallah bermanfaat? Sudahkah mengetahui pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah? Itu semua dipelajari dengan detil, runut, sistematis beserta dalil dengan seorang guru. Baru begitu dinamakan belajar ilmu agama. Setelah itu hayhat, setelah itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin seseorang akan terombang-ambing dengan syubhat, sekencang apapun syubhat yang ada di media sosial. Syubhat-syubhat yang meragukan tentang eksistensi Allah, originalitas wahyu dari Al-Quran, kevalidan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak peduli, karena dia sudah belajar ilmu tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sistematis, berdalil, belajar dengan seorang guru. Saya datang ke sini Pak hanya sekedar penggembira bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Nuntut ilmu kepada ustaz-ustaz yang rutin mengajari kita setiap pekan. Belajar di situ rukun Islam. Begitu juga nanti syahadat yang kedua seperti itu. Kalau apa yang saya sebutkan tadi belum ada di dalam dirimu, maka engkau berarti belum belajar agama Islam. Dikhawatirkan engkau sulit untuk istiqamah, karena
tidak tahu jalan yang benar. Kalau sudah rukun pertama selesai, belajarlah tentang rukun kedua, mendirikan sholat. Kalau sudah berbicara tentang sholat, belajar tentang syarat sahnya sholat, wudu. Belajar tentang wudu sampai kita yakin wudu kita ini benar-benar di jalan yang benar. Yakin tanpa ada keraguan. Bukan karena ikut-ikutan. Yakin saya bahwa Rasulullah SAW kalau sebelum berwudu, beliau membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Cara membasuhnya bagaimana, berkumur-kumurnya bagaimana, teliti, pelajari bersama guru langsung. Begitu benar-benar belajar. Maka saya nasihatkan sekali lagi, pelajari rukun Islam, rukun iman. Ini bukan tugasnya para santri saja, tugasnya setiap muslim. Kemudian yang ketiga, pelajari yang seseorang sibuk di dalamnya. Dia harus tahu aturan agama di dalamnya. Saya beri contoh. Sesudah belajar rukun Islam, rukun iman, pelajari tentang yang dia sibuk di dalamnya. Sebagai pedagang, pengusaha, seorang yang melakukan jual beli, transaksi jual beli, belajar dia bagaimana cara berdagang yang benar, berusaha yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak makan harta haram. Kemudian yang keempat, pelajari tentang doa dan zikir. Kemudian yang kelima, pelajari tentang apa saja yang menyelamatkan kita setelah kematian. 5 itu saja, Pak. Selama hidup. Coba bayangkan sekarang yang umurnya 60-an. Dari 5 perkara ini, berapa persen yang kita sudah pelajari? Umurnya 50-an, 40-an, kakak-kakak saya, paman-paman saya, bapak-bapak saya yang hadir di sini. Pelajari. Belajarlah agama Islam. Apalagi adik-adik saya umur 30-an, 20-an, apalagi belasan. Belajar agama Islam dengan baik dan benar. Tujuannya untuk apa, Ustaz? Agar bisa istiqamah. Karena tidak mungkin istiqamah tanpa berjalan di jalan yang benar. Karena syarat istiqamah 2. Apa tadi? Berjalan di jalan yang benar. Yang kedua apa? Selalu berjalan di jalan yang benar. Ini sebab yang pertama dan itu obatnya. Kenapa seseorang sulit untuk istiqamah? Sebab yang kedua, dan ini penting, luar biasa penting, yaitu seseorang sulit istiqamah karena dia tidak mengenal apa itu godaan dari istiqamah. Tadi, pintu yang terbuka, tidak ada daun pintunya, apalagi kuncinya, sangat mudah terbuka. Dan itulah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab orang sulit istiqamah karena tidak tahu hal yang terlarang dalam agama. Dan hal-hal yang terlarang dalam agama ada 2. Yang pertama, syubhat, hal-hal yang samar-samar di dalam agama. Yang kedua, syahwat, hal-hal yang merupakan syahwat-syahwat, baik itu syahwat perut, kemaluan. Seseorang tidak mengetahui apa bahayanya syahwat-syahwat tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan 2 perkara ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pernah berkata, beliau mengatakan, al-fitnatu fitnatan. Godaan itu ada 2 macam.
Dua macam. Yang bisa menyimpangkan seseorang dari jalan yang lurus ada dua macam. Yang pertama, fitnatus syubuhat. Godaan berupa hal-hal yang samar dalam agama. Contoh yang saya sebutkan tadi diantaranya. Di zaman sekarang, zaman podcast, zaman orang mudah menyebarkan informasi, baik informasi yang buruk atau informasi yang baik, baik informasi yang benar atau informasi yang keliru, menyimpang. Di antaranya informasi yang buruk, menyimpang dari agama, dan dibiarkan di negeri ini karena memang tidak ada undang-undang yang melarang. Seenaknya membicarakan tentang agama yang tidak boleh. Orang yang bukan ahli agama berbicara tentang agama tidak boleh. Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an min suduril ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadallu wa adallu. Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa para ulama sampai jika tidak tersisa seorang alim pun. Jaga Pak, ulama kita Pak, ulama yang benar-benar alim Pak, bukan yang masyhur terkenal di media sosial, yang alim, yang ngajari umat Al-Quran, hadis Rasul, yang ngajari umat ajaran yang benar, yang alim, yang benar-benar alim dan mengamalkan ilmunya. Jaga mereka, karena dengan mereka lah kita ingin belajar ilmu agama. Jika sudah tidak tersisa ilmu agama, seorang alim pun, orang-orang kita semua akan menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai ahli agama. Ditanya tentang ilmu agama, dan itu yang terjadi sekarang. Coba perhatikan di media-media sosial, di podcast-podcast, orang yang bukan ahlinya berbicara tentang agama, yang bukan ahlinya. Bahkan kadang-kadang bertitel profesor, profesornya bukan dalam bidang agama. Tidak terkenal siapa gurunya, tidak terkenal di mana dia belajar agama. Tiba-tiba muncul begitu saja, tidak terkenal. Karena seorang alim dari mulai semenjak dahulu, dari mulai zaman para sahabat terkenal. Kita akan menuntut ilmu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa gurunya? Gurunya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kita ingin belajar ilmu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Gurunya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Gurunya siapa? Suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Seorang ustadz yang antum ingin ambil ilmunya, harus antum tahu dia belajar di mana, dengan siapa. Jelas keilmuannya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Enggak, langsung muncul di media sosial, terkenal karena sering bikin podcast. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang syubhat muncul dari hiwar, wawancara-wawancara seperti ini. Yang diwawancarai tidak pantas untuk berbicara tentang ilmu agama. Akhirnya yang ada adalah syubhat, meragukan eksistensi keberadaan Allah. Sampai ada pertanyaan, kalau Allah itu maha kuasa, sanggupkah dengan kuasanya mencipta dirinya menjadi makhluk? Apa ini? Pertanyaannya saja salah. Kenapa? Karena Allah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala maha pencipta. Pertanyaanmu salah, tapi itu terngiang-ngiang. Kenapa? Syubhat. Dan hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syubhat sangat berbahaya bagi kehidupan seorang muslim. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa fitnatus syubhat asyaddul fitnatain.
Dan godaan syubhat adalah godaan yang lebih berbahaya dibandingkan godaan syahwat. Karena syubhat merusak keyakinan, meragukan kewahyuan Al-Quran. Al-Quran itu cuma sastra Arab. Meragukan kerasulan kenabian Nabi Muhammad SAW, meragukan keamanahan para sahabat dalam meriwayatkan hadis. Kalau itu semua sudah dihancurkan oleh syubhat, habis akidah kita. Nah ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang melegalkan perzinahan. Kalau ridha dengan ridha tidak mengapa. Dan kalau dicari-cari akan ada saja. Ya, alibi-alibi yang membenarkan kesesatan, membenarkan penyimpangan agama, membenarkan kemusyrikan, kemunafikan. Akan ada saja. Ini syubhat. Wa ma'aluha ilal kufri wasyirki wan nifaq, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Syubhat akan berujung kepada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan akbar. Syubhat. Hati-hati. Dan sebab syubhat, Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, taqdimul aql 'ala syara', lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat. Khamr jelas haram di Arab. Kenapa? Karena khamr panas, tanah Arab cuacanya juga panas. Panas dengan panas menjadi mati. Khamr akan halal di daerah dingin, di puncak. Halal. Itu syubhat Pak namanya. Orang yang tidak belajar agama tanggut-tanggut. Oh iya ya. Benar itu. Zina jelas-jelas haram. Nih sekarang nih, dua penyakit masyarakat, pinjol, judol. Itu kalau dibuat retorika bisa jadi halal. Penyebabnya apa? Syubhat. Ini dua hal yang sangat meresahkan di masyarakat. Pinjol, pinjaman online, dan itu riba, dosa besar, diperangi oleh Allah. Wallahi billahi, nasihat dari seorang saudara muslim yang insya Allah menasihati hanya karena Allah. Tinggalkan, tidak akan mendatangkan keberkahan. Apalagi pinjol untuk judol. La haula wala quwwata illa billah. Pinjaman online untuk judi online. Bertumpuk-tumpuk dosanya. Demi Allah tidak akan pernah mendatangkan keberkahan di dalam hidup. Wallahi. Ada istilah kawan-kawan. Apa istilahnya? Menang ketagihan, kalah penasaran. Nah itu. Pinjol, judol. Dan subhanallah, ini benar-benar harus diperangi para ikhwan. Dan itu dosa besar. Dan dosa besar apa pengertiannya, kata Abdullah bin Abbas? Kullu dzambin khatamahu Allah binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan api neraka, dengan laknatnya, laknat itu artinya diusir dari rahmat Allah, tidak dirahmati oleh Allah. Dan dengan murkanya dan dengan siksanya, apalagi kurangnya. Dan pinjol tidak ada diskusi. Kita kaum muslimin tidak perlu mendiskusikan itu. Dia haram, dosa besar, riba. Tidak ada diskusi dalam hal itu. Ini keyakinan seorang muslim. La ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kalian makan harta riba bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat ribanya. Judul, judi online, judi haram dengan nas penegasan tegas dari Al-Quran.
Tapi para ikhwah, itu akan menjadi biasa, bahkan mungkin dimaklumi, bahkan mungkin dihalalkan dengan godaan apa tadi namanya? Syubhat. Kenapa syubhat? Taqdimul aql 'ala syara', lebih mendahulukan akal, logika di atas syariat Islam. Itu adalah godaan pertama. Godaan syahwat. Syahwat yang berkaitan dengan kemaluan, syahwat yang berkaitan dengan perut, harta, tahta, wanita. Godaan syahwat. Seseorang tidak akan istiqamah tanpa mengetahui godaan ini. Dan ini lebih ringan dibandingkan godaan syubhat. Kenapa? Ma'aluha ila zina, al-fahisyah, wal munkarat. Karena ujung-ujungnya kepada zina, LGBT, kemungkaran-kemungkaran. Beda tadi dengan syubhat. Ujung-ujungnya kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan akbar. Kalau syahwat ujung-ujungnya zina, kemudian menghasilkan kaum sodomi, kaum yang disebut oleh para ulama kaum mudabarah, kaum yang berhubungan lewat dubur. Maka saya pesan ini, Pak. Dan ini ini kasus bisa masuk ke dalam dua syubhat tadi, dua godaan tadi, syubhat atau syahwat. Saya pesan para orang tua, jangan bangga mempunyai anak laki-laki bertulang lunak. Bergaya seperti perempuan, berjoget-joget seperti perempuan. Jangan bangga meskipun dia di sekolah menang lomba untuk melunakkan tulangnya. Hati-hati para ikhwan. Itu bisa masuk syubhat atau syahwat. Wah, ini bibit-bibit unggul ini. Bibit unggul apaan? Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah dianggap biasa. Yang lagi meresahkan tadi pinjol dan judol. Sedangkan itu sudah dianggap biasa di tengah masyarakat. Sudah tidak meresahkan lagi. Dan begitulah terus maksiat. Orang akan sangat mudah masuk ke dalamnya, baik melalui syubhat atau syahwat. Coba untuk lihat anak-anak SMA, SMP sekarang bersikap, laki-laki bersikap seperti perempuan, bergaya seperti perempuan. Sudah biasa dianggap oleh masyarakat. Itulah terus bisikan syaitan. Zuyyina, diindahkan kepada pandangan manusia. Ini para ikhwan. Dan itu hati-hati. Dan semua yang bertanggung jawab itu adalah orang tuanya. Ini sebab yang kedua agar yang menyebabkan seseorang sulit istiqamah. Apa itu? Tidak mengetahui godaan. Godaan ada dua, syahwat, syubhat dan syahwat. Penyebab syahwat apa? Taqdimul hawa 'alal aqli wasyara', lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat dan syariat. Jangankan berbicara dalil, akal sehat aja nggak masuk. Bapak tahu sekarang di zaman media sosial, maka saya berpesan nih pada kakek-kakek saya, jiddi saya ini yang nggak tahu media sosial, nggak usah tahu. Punya HP yang tidak ada internet lebih selamat, wallahi lebih selamat. Yang kalau dilempar kepada kucing, kucingnya mati, demi Allah itu lebih selamat. Nggak tahu media sosial, alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena sekarang syahwat tersebar. Wanita pezina, tukang lacur diwawancarai tentang zinanya.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang benar-benar memerangi kemaksiatan. Hal ini merusak. Karena saat wanita pezina diwawancarai, akhirnya kita mendengarkan dan akhirnya itu terasa, oh biasa aja ternyata. Enggak malu. Bahkan ketika diwawancarai tidak ditopengi dengan topeng, cerita tentang zinanya, ketawa, hahaha hihi. Dan kaum muslimin nontonnya jutaan. La haula. Benar-benar sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat." Tidaklah nampak perbuatan zina di suatu kaum sampai mereka menampakkannya dengan terang-terangan. Cerita Pak, dengan sedetil-detilnya cerita. Disimak itu oleh anak-anak kita, generasi-generasi muda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak heran akhirnya menghasilkan anak SD berzina. Percaya enggak Pak, anak SD berzina? Sudah terjadi. Anak SMP berzina. Dan mahasiswa hadis wala haraj kata orang Arab. Ceritakan sesukamu. Kalau seandainya sudah di kalangan yang lebih tinggi daripada sekolah menengah atas, hadis wala haraj, ceritakan sesukamu. Bagaimana kebobrokan syahwat yang terjadi di tengah mereka. Kumpul kebo sudah biasa. Dan itu semua pertanyaan yang paling mendasar kalau terlihat dan terdengar berita-berita seperti itu. Ini bapaknya mana? Orang tuanya mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannata abadan." 3 orang yang tidak masuk surga selamanya. Salah satunya ad-dayyuth, alladhi yuqirru fi ahli al-khubth. Seorang laki-laki yang membiarkan di tengah keluarganya keburukan, kebobrokan. Kita sholat subuh berjamaah, oke, alhamdulillah, petunjuk dari Allah. Pertanyaan mendasar, mana anakmu? Di mana mereka? Bersama siapa? Ngapain? Sekarang ini ngapain mereka? Sayangi mereka dengan cara ngajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangi mereka. Jangan mau masuk surga sendirian, Pak. Mereka perlu ada yang membimbing. Kadang-kadang saya pimpinan pesantren, Pak. Kadang-kadang santri curhat. Kadang-kadang setelah subuh dia pikirannya kosong. Ini nggak boleh dimarahin ya anak seperti ini. Panggil. Kenapa nak? Ada apa nak? Bapak saya Ustaz, sering bertengkar di rumah. Bapak saya Ustaz, susah untuk diajak ngobrol Ustaz. Mereka perlu hadir seorang ayah. Ajak ngobrol mereka. Sebagian ayah kadang-kadang kalau anaknya sudah menyimpang, yang dimarahin istrinya. Didik anak dengan benar. Ini salah para ikhwan. Seorang anak LGBT di pesantren, salah satu sebabnya dia tidak pernah dapat elusan bapaknya. Akhirnya dielus oleh kakak kelasnya, dia merasa nyaman. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Harus mengenal 2 godaan ini. Godaan syubhat dan godaan syahwat. Sebab yang ketiga, yang terakhir adalah, wallahi para ikhwah, saya baca perkataan dari, perhatikan baik-baik perkataan Abdullah ibn al-Mubarak, seorang tabi'ul atba'. Beliau mengatakan, lihat perkataan ini persis dengan yang kita hidup sekarang. Padahal beliau hidup di abad ke-3 Hijriah, 300 tahun. Di 300-an tahun Hijriah. Kita sekarang abad ke-15 Hijriah. Berarti 1200 tahun yang lalu. Lihat perkataan beliau sekarang. I'lam, ketahuilah,
anni ara anna al-maut al-yawma karamatun likulli muslimin laqiya Allah 'ala sunnah. Ketahuilah, aku melihat bahwa kematian hari ini adalah sebuah kekeramatan bagi setiap muslim jika dia mati di atas sunnah. Susah Pak sekarang. Kita menyebarkan sunnah dianggap pemecah belah umat, memerangi bid'ah dianggap memerangi sunnah. Susah Pak. Ghurbatul Islam, ghurbatul tauhid, ghurbatul sunnah. Terasing ketika mengerjakan keislaman, terasing ketika mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, terasing ketika mengajak kaum muslimin untuk mengerjakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terasing, dianggap intoleran, dianggap keras, dianggap ini dan itu. Wallahi, sebuah kekeramatan di zaman sekarang mati bertemu dengan Allah di atas sunnah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau istirja, menunjukkan bahwa ini musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa ila Allahi nashku wahsyatana. Hanya kepada Allah kita mengadu kesendirian kita. Wa dhahabil ikhwan. Wa dhahabal ikhwan. Kita mengadu sedikitnya kawan-kawan yang di atas sunnah, yang di atas tauhid, di atas Islam yang benar. Wa qillatil a'wan. Sedikitnya kawan-kawan yang menolong agar kita bertauhid, agar kita di atas sunnah, agar kita di atas Islam yang benar. Wa zuhurul bid'ah. Nampaknya perbuatan bid'ah. Wa ila Allah nashku 'azima ma halla bi hadhihi al-ummah min dhahabil ulama wa ahli sunnah wa zuhurul bid'ah. Hanya kepada Allah kita mengadu habisnya para ulama. Dan ingat Pak, yang terkenal di media sosial kadang-kadang bukan ulama. Hilangnya para ahlu sunnah, ulama-ulama ahlu sunnah. Maka kiat yang ketiga Pak, agar kita istiqamah. Dan ini sebab agar sebab yang menyebabkan seseorang sulit istiqamah. Apa itu? Tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya dengar Pak, khusus masalah pinjol judul tadi, ternyata yang banyak melakukan dari para istri. Yang disuruh bayar siapa? Suami. La haula wa la quwata illa billah. Doa Pak kepada Allah, doa. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berubahnya, dari hilangnya nikmatmu. Dihilangkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berubahnya afiat. Afiat itu artinya keimanan, ketenteraman, kenyamanan. Gara-gara istri ingin beli HP, gara-gara istri ingin beli perhiasan, akhirnya judol, pinjol. Yang disuruh bayar suaminya. Subhanallah. Berdoa Pak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar seseorang senantiasa di atas istiqamah dengan mengucapkan apa? Sering-sering membaca doa, ya muqallibal qulub. Lanjutkan doanya, tsabbit qalbi ala dinik. Baca itu Pak banyak-banyak di zaman sekarang. Di saat sujud, sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, setelah salat asar, sebelum maghrib di hari Jumat, baca itu Pak banyak-banyak. Kita tidak tahu dengan apa Allah akan menguji kita, dengan syubhatkah atau syahawatkah. Baca itu banyak-banyak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Baca juga doa banyak-banyak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca itu banyak. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa berzikir, mengingat Engkau, bersyukur atas nikmat-nikmat Engkau, dan beribadah dengan baik kepada Engkau. Kita tidak tahu Pak, saat mungkin sekarang kita bisa sholat subuh berjamaah karena tidak ada pekerjaan yang menuntut kita untuk bisa keluar dari sholat subuh, tidak mengerjakan sholat subuh.
Siapa tahu nanti Allah memberikan kelapangan rezeki, usaha di mana-mana, akhirnya malah melalaikan salat subuh. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini Bapak Ibu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa seseorang istiqamah. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Tepat 1 jam kita berbicara. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan depan ada Islam, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Saat ini ada 2 dunia. Dan ini adalah kenyataan. 2 dunia nyata dan dunia maya. Sedangkan dunia maya itu luar biasa, Ustaz. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariat yang ditayangkan. Ini luar biasa. Lalu ada studi asli yang sangat menarik di sini, bahwa IQ rata-rata orang Indonesia itu hanya 78,49 IQ-nya. Jadi peringkat dunia itu 130. Seolah itu membuktikan gampang, Ustaz. Bagaimana kita dibodohi diri. Lalu dibohongi kita tidak ada reaksi sama sekali. Itu permasalahan yang paling utama. Pertanyaannya adalah istiqlal, mendominasi. Ini mungkin Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan di masa akan datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh percaya tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, dan Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Akan tetapi kita lebih percaya kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber wahyu. Al-Quran mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'dihim khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Al-Quran berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Kalian akan menjadi adik kuasa di atas muka bumi, adik kuasa, pemimpin sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Dan kalian akan ditetapkan agama kalian tidak ada yang menghinakannya. Wala yubaddilannahum min ba'dihim khawfihim amna. Allah akan menjadikan rasa takut sebagai rasa aman. Akan diganti oleh Allah apa yang terjadi kaum muslimin di Raffah sana, diganti oleh Allah dengan keamanan. Syaratnya cuma satu, Pak. Ya'budunani la yusyriku bi syai'an. Bukan IQ. Syaratnya ibadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Al-Quran. Kita tidak bertentangan dengan sains. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya ilmu pengetahuan adalah sumber kejayaan. Tidak. Iman sumber kejayaan, amal saleh sumber kejayaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan dalam keadaan ia beriman, amal saleh dan iman, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa yang dimaksud kehidupan yang baik?
al-hayatut thayyibah tashmalu jami'a wujuhir raha. Kehidupan yang baik mencakup seluruh dari kenyamanan hidup, keamanan, ketentraman, rezeki, kesuburan, dan seterusnya. Syaratnya cuma dua, Pak. Iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa, makanya saya sering kalau seandainya ditanya tentang kejadian kaum muslimin di Gaza, kemudian di Palestina, sekarang di Rafah, apa Ustaz yang harus kita lakukan? Ya akhi, realistis saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Beriman, bertobat, beramal saleh. Karena itu yang akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa, niscaya Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Coba negeri kita ini, kurang apa negeri kita ini, Pak? Saya hampir 13 tahun di Arab Saudi. Saya berhadapan dengan orang-orang jenius dari negara Indonesia, Pak. Ahli-ahli di bidang perminyakan. 7 tahun saya berhadapan dengan mereka. Orang-orang jenius di luar negeri sana, orang Indonesia. Tidak kurang-kurangnya kita ini, Pak. Kurangnya adalah kita lebih harus beriman, bertakwa kepada Allah. Kurang apa kita ini? Di daerah kita ditanam kayu jadi pohon ya. Kurang apa kita ini? Yang kurang dari kita adalah lebih bertakwa, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan kejayaan. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab tadi, "Famahma ibtaghaina bighairil Islam adzallana Allah." Kapan saja kita mencari kejayaan dengan selain ajaran Islam, Allah pasti akan hinakan kita. Umar bin Khattab mengambil kunci Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Apa bedanya Masjidil Aqsa Baitul Maqdis? Itu saja sebagian kaum muslimin tidak tahu. Masjidil Aqsa adalah lahan sekitar 2 hektar. Baitul Maqdis adalah masjid yang ada di dalam situ. Umar bin Khattab mengambil kunci Baitul Maqdis hanya dengan tanpa alas kaki, Pak. Tanpa alas kaki. Dengan iman, dengan takwa. Kita ingin ada kaum muslimin seperti zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dengan gagahnya menaiki kuda datang ke sebuah istana orang kafir, kemudian dia tambatkan kudanya di tiang istana tersebut. Kemudian dia datangi raja yang kafir tersebut mengatakan, "Aslim taslam wa illa atika birijal yuhibbuna al-mauta minal hayya." Masuk Islamlah engkau akan selamat wahai raja. Kalau tidak masuk Islam, aku akan datangkan pasukan yang menginginkan kematiannya lebih daripada kehidupannya. Ada kaum muslimin seperti itu sekarang. Itu tanpa jeniusnya akal, Pak. Tapi dengan iman, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin akan mendapatkan kejayaan. Makanya Imam Malik rahimahullah berkata, "Lan yusliha amra hadhihi ummah illa bima salha awwaluha." Umat Islam tidak akan mendapatkan kejayaan seperti awalnya kecuali mengikuti sebagaimana orang-orang terdahulu mendapatkan kejayaannya. Apakah dengan kejeniusan? Tidak. Tetapi dengan iman, dengan salat subuh berjamaah, dengan takwa, menjauhi maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tegaknya amar ma'ruf, tegaknya nahi mungkar. Itu yang mendatangkan kejayaan bagi kaum muslimin. Alhamdulillah selesai. Jazakumullah khair Pak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini menggugah kita semakin bertakwa, beriman kepada Allah. Dan jangan terlalu besar pemikiran kita. Lingkup keluarga kita saja. Kita sebagai kepala keluarga, bagaimana anak istri kita bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya ucapkan pada DKM Masjid Baitul Ma'mur di Denpasar, Bali, jazakumullahu khairan atas kesempatan waktu ini untuk yang kedua kalinya